الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا ومصطفانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا معلم سيدنا آدم علمنا، اللهم يا مفهم سيدنا سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفهما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين المظلومين في كل مكان، وخاصة في فلسطين وفي الأقصى وفي غزة وفي سوريا وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين الراسخين ومن الأولياء الصالحين ومن الأصفياء المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah sama-sama senantiasa kita sampaikan kepada Tuhan semesta alam, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya yang paling penting adalah nikmat istiqamah untuk terus konsisten mau berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bentuk menghadiri salat jamaah di masjid. Kemudian salawat besertakan salam marilah sama-sama untuk selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara berubudiyah kepada Allah, bagaimana tata cara bermuamalah dengan manusia, dengan sesama manusia, dan juga bagaimana cara kita berinteraksi dengan lingkungan yang ada di alam semesta ini. Kemudian juga kepada para sahabat Rasulullah, kepada para tabi'in yang telah mengenalkan kepada kita risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terkhusus kepada para ulama, baik itu ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin, yang berkat jerih payah mereka, berkat usaha keras mereka, berkat bersusah-susahnya mereka, sehingga kita pada saat ini yang ada di akhir zaman ini masih dapat menikmati risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana adanya. Kalaulah bukan karena juhud para ulama, karena usaha keras mereka, karena upaya mereka, mungkin kita tidak akan pernah tahu bagaimana itu Islam, bagaimana itu iman, bagaimana itu ihsan. Kita tidak tahu bagaimana cara bermuamalah dengan Allah, bagaimana cara bermuamalah dengan manusia maupun alam sekitar. Kemudian insyaAllah kita pada pagi yang mulia ini kembali melanjutkan pelajaran kita di bidang fikih mazhab Syafi'i pada kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinati An-Naja karangan As-Sayyid Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri Al-Hadrami. Ya. Pada pertemuan yang lalu, di pertemuan pertama kita sudah membahas sedikit tentang biografi penulis, kemudian sudah kita jelaskan juga sedikit dari mukaddimah, yaitu pada bab basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dan hukum-hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan kembali melanjutkan mukaddimah sedikit, kemudian kalau sempat insyaallah kita akan masuk ke bab at-taharah, yaitu bab pertama daripada
masail fiqhiyah yang akan dibahas dalam kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ila an qala alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin aw khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji lillahi, bagi Allah. Siapa itu Allah? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Yang pertama, kita akan sedikit membahas tentang definisi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu yang dimaksud dengan kata-kata Allah? Ya. Allah adalah zat wajibul wujud. Ya, Allah adalah zat wajib al-wujud. Ya, Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat sempurna yang mana wujudnya itu wajib. Nah, ini sedikit permasalahan tentang ilmu tauhid. Ya, wujud Allah itu wajib. Apa makna wajib? Allah itu mustahil tidak ada. Wajib ada. Azalan, di masa dahulu, bahkan sebelum adanya masa, ya, sebelum adanya tempat dan adanya waktu, Allah itu sudah ada, tidak pernah tidak ada, dan akan terus berkelanjutan abadan, sampai abadi, sampai tidak ada ujungnya nanti. Ya, karena kehidupan kita sebagai mukallaf ini, manusia dan jin, itu akan berakhir kalau tidak di surga dan di neraka. Nah, kalau tidak berakhir di surga dan di neraka. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga. Ya, surga dan neraka itu abadi. Abadi, tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah hilang. Ya, begitu pula dengan pencipta surga dan neraka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu abadi, tidak akan pernah tidak ada. Tidak ada suatu saat nanti Allah itu tidak ada. Allah akan terus ada dari dulu, belum ada kata-kata dulu, sampai penghujung masa nanti. Di masa sebenarnya tidak ada penghujungnya. Ya, karena Allah mengkekalkan surga dan neraka, dan tentu Allah sebagai orang yang, sebagai zat yang mengkekalkan surga dan neraka, tentu lebih kekal daripada surga dan neraka. Karena pada hakikatnya surga dan neraka itu tidak kekal. Dia makhluk, Allah yang ciptakan. Kalau mau Allah hancurkan, bisa. Tapi Allah berkehendak, tidak Allah hancurkan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala kekal zati. Ya, memang zatnya kekal, tidak bisa binasa. Secara akal tidak bisa binasa. Itu Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'budu bihaqqin. Al-ma'budu bihaqqin. Yang disembah oleh mukallaf, oleh jin dan manusia dan para malaikat, bihaqqin, secara hak. Karena sesembahan itu banyak, ya. Yang namanya ilah itu banyak. Ada yang menyembah matahari, ya. Ada yang menyembah api seperti kaum Majusi. Ada yang menyembah patung seperti kaum Jahiliyah atau Buddha atau Hindu. Ada yang menyembah ruh seperti kaum Zoroaster. Ada berbagai macam bentuk sesembahan. Tapi yang berhak disembah, yang benar-benar memiliki hak untuk disembah, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain ini itu disembah secara batil. Ya, karena kelemahan akal manusia, karena tidak ada cahaya iman di dalam hatinya, maka mereka menyembah selain Allah. Maka bersyukurlah kita karena Allah lahirkan dari lingkungan muslim sehingga kita tumbuh menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itulah tiket supaya kita kekal di dalam syurga. Tanpa iman apapun yang kita lakukan tidak ada nilainya. Kaum muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
segala puji bagi Allah. Siapa itu Allah? Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Ya, yang maksud alam di sini ma siwallah, sesuatu yang selain Allah dan sifat-sifat Allah. Baik itu manusia, baik itu jin, baik itu para malaikat, atau bebatuan, atau tumbuh-tumbuhan, atau planet-planet, atau tata surya, galaksi, meteor, asteroid. Ya, kalau ada alien, termasuk juga alien. Ya, apapun yang selain Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah al-alamin. Al-alamin. Berarti Allah adalah Tuhan untuk semuanya. Ya, bakteri, mana Tuhan bakteri? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lampu, walaupun yang menciptakan lampu adalah para teknisi yang membuatnya, tapi Tuhan mereka tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bihi nasta'in, dan dengan Allah, hanyalah dengan Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Ala umurid dunya wad din, terhadap semua urusan dunia dan semua urusan agama. Ya, kita meminta tolong hanya kepada Allah hakikatnya. Ya, kita selaku manusia yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka meminta tolong pada hakikatnya, pada dasarnya hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Tapi apakah berarti getanyo hanjut talake tolong sesama getanyo? Nyo kena urut laman mesti tolong lon tiat. Hanjut lagi kan? Jut kan hanjut. Tayo sakit, hana sobar mau sakit. Alake tolong tiat bak saudara, bak tetangga sampai rumah. Hanjut. Karena pegang hanya kepada Allah getanyo talake tolong. Jut. Cuman bek tayakini wate talake tolongnya bahwa yang mampu memberi pertolongan, yang mampu memberi mudarat ataupun manfaat orang tersebut. Orang yang kita minta tolong kepada dia. Enggak, pada dasarnya yang mampu memberi kemudaratan atau kemanfaatan hanyalah Allah. Tidak selain Allah. Tidak para penguasa, tidak bahkan para anbiya, tidak bahkan para malaikat. Ya, yang bisa memberi manfaat atau mudarat, yang bisa menolong dan lain sebagainya, pada dasarnya, pada hakikatnya hanyalah Allah. Tapi orang yang kita minta tolong, dia memberikan pertolongan atas iradah Allah, atas kehendak Allah. Boleh meminta tolong? Boleh. Tidak syirik. Ya, boleh kita meminta tolong kepada selain Allah dengan syarat jangan kita meyakini bahwa memang dia yang punya kemampuan. Dia berlepas diri dari Allah dan mampu menolong kita. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita meyakini yang memberi pertolongan Allah, yang mampu memberi mudarat dan manfaat Allah, cuman Allah berikan iradah melalui fulan atau fulan, itu sama sekali tidak bermasalah dengan keimanan kita selaku mukmin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya, terhadap perkara-perkara dunia, urusan dunia, tentang rezeki, tentang anak-anak, tentang keselamatan hidup kita di dunia, supaya Allah jauhkan kita dari malapetaka, dari bahaya dan bencana. Itu boleh kita minta tolong kepada Allah. Dan hanya kepada Allah sebenarnya yang hak untuk kita minta tolong. Ya Allah, saya sudah mencari pekerjaan kemana-mana, ya Allah. Saya ini punya tanggungan, anak dan istri dan keluarga. Tapi belum juga saya mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya Allah, berikanlah saya pekerjaan yang layak, ya Allah. Dengan kudrahmu, dengan iradahmu, ya Allah, berikanlah kami kerja yang sesuai syariatmu yang engkau ridai, tapi juga kami mendapatkan rizki yang baik, ya Allah. Ya Allah, saya ada anak yang ingin kuliah, tapi saya tidak mampu untuk memberikan dia biaya. Ya Allah, berikanlah dia beasiswa, ya Allah. Bukakanlah pintu rizki untuknya dalam belajar, ya Allah. Boleh pada Allah Subhanahu wa taala, dan memang seharusnya kepada Allah. Ya Allah, saya ini sakit, ya Allah. Sakit yang membuat saya sebenarnya memang tidak tahan. Sakit-sakit sekali, ya Allah. Ya Allah, tolong angkat penyakit ini dari saya, ya Allah. Itu sangat-sangat berhak kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara dunia ataupun hal-hal dunia lainnya. Ya Allah, saya ini sudah ditetapkan menjadi seorang
anggota dewan, anggota DPR. Ya Allah, tolonglah saya dalam pekerjaan saya ini ya Allah, supaya saya bisa amanah, supaya saya bisa bekerja dengan jujur, bisa mengemban amanah yang diamanahkan oleh rakyat ini. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sekarang dipilih menjadi kecil, dipilih menjadi camat, dipilih menjadi bupati, menjadi gubernur. Ya Allah, bantu saya dalam menjalankan amanah masyarakat ini ya Allah. Kalau saya salah, luruskanlah saya ya Allah. Ketika saya benar tapi saya lemah, kuatkanlah saya ya Allah. Beri petunjuk kepada saya ya Allah untuk memilih yang mana yang hak, yang mana yang batil. Itu kita minta semua pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala umurid dunya waddin, dan juga terhadap perkara-perkara yang berurusan dengan agama. Ya Allah, berat sekali untuk melaksanakan salat subuh ya Allah, dingin, capek saya, malam saya harus kerja, pagi saya harus bangun, subuh-subuh harus bangun. Berat ya Allah. Tolonglah saya Allah, berilah saya taufik, berilah saya hidayah, berilah saya kekuatan untuk saya melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, saya sudah dewasa, sudah lanjut usia, tapi ngaji saya masih belepotan ya Allah. Lembut kadang-kadang karena mata lumayan lanjut usia, salah lun kalaun huruf ya Allah Subhanahu wa taala. Nepu tunjuk lun ya Allah. Baik sampai matanya menghalangi lun untuk lun baca kalam lun dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, kelemahan bak lun nutup ya Allah. Bejit lun baca Quran lun dengan sebaik mungkin ya Allah. Dan berbagai urusan lainnya. Ya Allah, saya sudah usia saya sudah lanjut, tapi perbuatan saya masih belum terlalu lurus ya Allah. Saya ingin bertaubat kepadamu ya Allah, tapi masih berat. Ya Allah, bukakanlah pintu taubatmu untuk kami yang lemah ini ya Allah. Untuk saya yang tidak ada daya dan upaya, saya makhlukmu yang lemah. Ya Allah, bukakanlah pintu taubatmu kepadaku. Kuatkanlah hatiku untuk istiqamah dalam taubat. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat, maupun perkara agama, kita minta tolong pada hakikatnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita datang kepada guru-guru, tengku-tengku, ustaz-ustaz, talakai mau'izah, talakai nasihat, supaya gebimbing kita kepada jalan kebaikan, yang sama sekali tidak menyalahi perkataan wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nah memang Allah geberi kitanya wasilah, gajarkan kitanya untuk mengambil wasilah dalam berbagai urusan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin au khatimin nabiyyin. Wa sallallahu, dan salawat atau rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallama, dan kesejahteraan ala sayyidina, terhadap pangulai kitanya Muhammadin, sayyiduna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, ya, penutup para anbiya ataupun perhiasannya para anbiya. Ya. Nah, jadi kita di sini berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Allah curahkan, Allah sampaikan, Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Yang pertama sedikit kita bahas masalah salawat. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Allah bersalawat? Apakah sama seperti kita bersalawat? Tidak. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi dalam artian Allah mencurahkan rahmat, menurunkan anugerah, mengangkat derajat, memberi kemuliaan-kemuliaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawatnya para malaikat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa arti salawatnya para malaikat? Salawatnya para malaikat itulah istighfar. Itulah meminta Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni Rasulullah walaupun Rasulullah tidak ada
dosanya. Rasulullah insan kamil. Rasulullah itu telah Allah ampuni apa yang sebelum bahkan menjadi seorang rasul. Ya, tidak ada dosanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dosa besar, tidak pula dosa kecil. Tapi para malaikat beristighfar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Allah semakin meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad memiliki derajat sempurna, maqaman mahmuda, memiliki derajat yang sempurna, maqam yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada makhluk, baik itu para anbiya yang lain atau para malaikat, sekalipun tidak ada yang punya maqam, yang punya tempat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah. Tidak ada satupun. Tapi sekalipun seperti itu, Rasulullah masih bisa Allah angkat semakin tinggi, semakin sempurna. Ya, karena kesempurnaan itu ada derajatnya. Tetapi sempurna nawatih lahum. Nah, maka para malaikat beristighfar, meminta ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad, maka Allah angkat derajat Nabi Muhammad itu semakin tinggi, semakin tinggi. Ya. Yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah olehmu dan salamlah olehmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salawat orang-orang mukmin? Tadi katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim ala sayyidina Rasulullah alaihi salatu wassalam dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan itu apa maknanya? Maknanya adalah harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah terus memuliakan Nabi, terus mencurahkan rahmat kepada Nabi, terus meninggikan derajat Nabi. Ya, itu makna salawat dan salam daripada makhluk, daripada manusia dan jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk yang merupakan benda mati pun mereka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kejadian ketika Rasulullah selesai menerima wahyu di Gua Hira. Ya. Jadi salawat kita kepada Rasulullah akan meninggikan derajat Rasulullah, akan Allah tambah rahmat dan nikmatnya kepada Rasulullah, baik sekarang di alam kubur maupun di syurga kelak. Tapi pada dasarnya salawat dan salam kita kepada Rasulullah itu manfaat yang paling besar adalah untuk diri orang yang bersalawat itu, bukan untuk Rasulullah. Karena Rasulullah makamnya sudah sempurna, walaupun masih bisa terus sempurna, tapi paling besar manfaat dari salawat dan salam untuk Rasulullah adalah untuk kita sendiri, untuk orang yang bersalawat itu sendiri. Kenapa? Karena orang yang bersalawat kepada Rasulullah, Rasulullah akan menjawab salawatnya. Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita bayangkan, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, gemesilawut, petern rahmat ke getanyo. Gara-gara getanyo tamu silawut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di hari Jumat, khususnya pada hari Jumat, itu siapa saja yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malam Jumat sampai terbenam matahari sore Jumat, itu Rasulullah mendengarkan langsung salawat umat kepadanya. Rasulullah akan mengingat nama orang yang bersalawat tersebut dan nama orang tuanya, khusus di hari Jumat. Dan itu sangat besar efeknya nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari akhirat di mana kita butuh syafaat. Dan syafaat uzma itu ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat. Salawat tidak berat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Sekali duduk dalam satu majlis bisa ribuan kali kita bersalawat. Kami mendapati dari guru-guru kami ketika kami belajar dulu di Mesir, di Al-Azhar, itu guru-guru kami itu kemana-mana selalu membawa tasbih. Mayoritas mereka kemana-mana selalu membawa tasbih, buah musabah. Apa yang mereka kerjakan? Ketika duduk, ketika jalan, ketika istirahat, ketika makan, bahkan mereka terus bersalawat kepada Rasulullah.
Ada yang sehari kadang sampai ribuan kali. Ada yang 1000 kali. Ada yang 10.000 kali. Bahkan dalam riwayat ada para ulama, para salihin yang bersalawat kepada Rasulullah sehari 100.000 kali. Ya. Cukup dengan salawatnya insyaAllah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu syurga. Karena salawat kepada Rasulullah itu bukan amalan yang hayyin, bukan amalan yang remeh-temeh, tapi pahalanya di hari akhirat itu sangat-sangat besar. InsyaAllah kita menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga kelak. Dengan sering-sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit pembahasan tentang khatamin nabiyyin. Khatam, ya, khatam dalam arti khatam artinya cincin. Ya, kalau khatam atau khatim. Kalau khatim artinya penutup. Dari khatama yakhtumu, khatim itu penutup. Ini boleh dibaca dua-duanya, boleh khatamun nabiyyin, boleh khatimun nabiyyin. Tapi ada sedikit perbedaan makna. Kalau kita membaca khatamin nabiyyin, itu berarti Nabi Muhammad ini adalah cincinnya para anbiya. Apa makna cincinnya para anbiya? Cincin itu simbol untuk keindahan. Makanya kita waktu kita menikah, tak pasang cincin, hana tak pasang gelung, hana tak pasang talo taku, tak pasang cincin, hana tak juk jam. Walaupun jam kadang jauh lebih mahal, kalung jauh lebih mahal dari cincin, tapi simbol untuk keindahan, simbol untuk cinta itu namanya cincin. Ya Rasulullah khatamun nabiyyin. Rasulullah adalah puncak kecemerlangannya para anbiya. Ya. Nabi Adam, manusia yang sempurna. Nabi Idris, manusia yang sempurna. Nabi Syis, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria dan para anbiya lainnya, bahkan jumlahnya ratusan ribu, itu adalah makhluk yang sempurna. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di puncak kesempurnaan itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Rasulullah dijuluki dengan khatam an-nabiyyin. Risalah Rasulullah itu menutupi semua risalah para anbiya. Ketika Islam turun, maka agama Nasrani dimansuhkan. Agama Yahudi dimansuhkan. Agama-agama para anbiya yang lainnya dimansuhkan. Semua pengikut para anbiya sebelumnya wajib ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, mereka akan masuk dan kekal di neraka. Yahudi pengikut para nabi, mereka mengikuti Nabi Musa atau bahkan Nabi Yakub dulu, Nabi Musa dan seterusnya. Nasrani pengikut Nabi Isa. Tapi ketika risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dunia ini, agama Yahudi maupun Nasrani tidak bisa menjadi penyelamat mereka dari azab Allah. Wajib mereka mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau ada umat Yahudi atau Nasrani, mereka mengatakan saya tidak mau masuk Islam, tapi saya akan mengamalkan dengan sempurna ajaran para anbiya Bani Israel. Saya akan mengamalkan secara sempurna ajaran Nabi Isa dalam Injilnya. Tidak cukup. Tidak cukup. Wajib ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib tamang Islam, menyehan kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian kalau khatim, apa makna khatim? Khatim maknanya penutup. Apa makna penutup para anbiya? Maknanya tidak ada permulaan Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi tidak ada lagi Nabi baru yang diangkat menjadi Nabi, menjadi utusan Allah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu makna khatim. Tapi masih ada enggak para nabi? Ya, setelah Nabi Muhammad masih ada. Yang nabi mereka sudah duluan menjadi nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi mereka masih hidup sampai sekarang. Masih ada Nabi Isa yang akan turun di akhir menjelang hari kiamat kelak. Masih ada Nabi Idris, masih ada misalnya Nabi Khidir, masih ada Nabi Ilyas ya, yang masih hidup dalam beberapa riwayat para ulama. Kalau Nabi Isa yakin masih hidup, tapi nabi-nabi yang lain diriwayatkan masih juga hidup.
Mereka masih menjabat sebagai para nabi, tapi mereka menjadi nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah. Tapi kalau ada orang yang mengaku nabi setelah kenabian Rasulullah, ya, dia baru menjadi nabi setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini kufur. Itulah yang terjadi pada misalnya Musailimah Al-Kadzab, ya, yang hidup sedikit setelah masa Nabi, di masa Abu Bakar As-Siddiq, itu murtad, ya, kufur. Kenapa? Karena mengaku diri Nabi setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya murtad juga Mirza Ghulam Ahmad, ya, salah seorang pendiri Ahmadiyah, pendiri agama Ahmadiyah di India pada masa penjajahan Inggris dulu, ya, yang agama yang masyhur dengan agama Ahmadiyah itu bukan mazhab dalam Islam, karena mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Murtad, ya, bukan Islam. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada permulaan nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nabi-nabi yang sudah lebih dulu menjadi nabi kemudian terus hidup sampai saat ini, itu tidak bertentangan dengan kata-kata wa khatimin nabiyyin. Ya, itu makna khatim an-nabiyyin, penutup para nabi. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan alihi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aluhu sallallahu alaihi wasallam humul mu'minuna min Bani Hashim wal Muttalib. Siapa itu keluarga Nabi? Keluarga Nabi adalah mukminun, orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, tapi Banu Muttalib. Muttalib ini adalah saudara kandung dari Hashim, anak daripada Abdu Manaf, anak daripada Abdu Manaf. Jadi keduanya ini saudara kandung. Mereka sebenarnya ada 4 saudara, ada Abdu Syams dan ada Naufal. 4 saudara, ada Hashim, Abdu Manaf, Abdu Syam, dan ada Hashim, ada Muttalib, ada Abdu Syam, dan ada Naufal. Tapi Naufal dan Abdu Syams ini tidak, keturunan mereka itu tidak dianggap alu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Banu Hashim dan Banu Muttalib itu adalah alnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya mereka tidak berhak menerima zakat. Tidak boleh menerima zakat. Ya, tapi mereka ada bagian dari ghanimah, ada bagian dari faid, dari hasil peperangan melawan musuh-musuh Islam. Ada bagiannya di situ. Ya. Kemudian kalau dalam selawat misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alihi ajma'in. Itu al itu termasuk semua orang-orang mukmin yang beriman kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam doa. Tapi kalau dalam pujian itu termasuk hanya orang-orang yang saleh dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi dalam bab zakat itu hanya mukmin dari Banu Muttalib dan Banu Hashim. Sedangkan kafirnya, karena dari Banu Muttalib dan Banu Hashim ini ada yang kafir. Misalnya Abu Lahab. Abu Lahab dari Bani Hashim. Ya, Abu Lahab itu abangnya Abdullah. Ya, abangnya Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau kafir. Maka kekufuran membuat dia tidak termasuk ke dalam kata-kata alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian misalnya para habaib yang masih ada pada masa kita itu adalah keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati. Cukup karena mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita harus menghormati mereka, membuat kita harus menjaga sikap kita dan adab kita di hadapan mereka. Sekalipun mereka mungkin bukan alim, tapi kita harus beradab. Kita harus sopan di hadapan keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada darah yang paling mulia yang ada dalam tubuh mereka. Wa sahbihi, dan sahabatnya Rasulullah. Siapa sahabat Rasulullah? Sahabat Rasulullah adalah mereka
yang berjumpa dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Mereka berjumpa dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, beriman ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mati dalam keadaan mukmin, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, beriman kepada Rasulullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun bisa jadi diselangi oleh murtad. Ya. Itu syaratnya. Berjumpa dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Berjumpa dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Artinya pada periode Mekah dan Madinah. Ya. Kalau ada misalnya para wali saat ini berjumpa dengan Rasulullah dan itu mungkin dan kejadian, ya, berjumpa dengan Rasulullah langsung, bukan dalam mimpi, mungkin itu. Banyak para ulama, para aulia yang mereka mengatakan mereka menjumpai Rasulullah secara langsung. Itu mungkin terjadi, tapi mereka tidak termasuk sahabat. Kenapa? Karena berjumpa dengan Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah. Ya. Kemudian ketika berjumpa beriman kepada Rasulullah. Kalau ketika berjumpa tidak beriman kepada Rasulullah, tapi setelah wafatnya Rasulullah baru beriman, itu tidak dianggap sahabat. Ini misalnya ada namanya Rasulu Herakl, utusan dari Heraklius dulu. Heraklius itu seorang penguasa Romawi yang berada di Syam. Dia mengutus seorang pembawa surat menjumpai Rasulullah untuk menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Herakl ini, utusan Heraklius ini berjumpa dengan Nabi. Tapi ketika berjumpa, dia tidak beriman kepada Nabi. Tapi setelah wafatnya Rasulullah dia masuk Islam. Maka ini tidak dinamakan dengan sahabat. Ya, tidak dinamakan dengan sahabat. Tapi dia adalah tabi'in. Ya. Ataupun beriman kepada Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Ya, Nabi masih hidup pada saat itu. Dia beriman kepada Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Ini bukan juga sahabat. Mana contohnya? Contohnya adalah Raja Habasyah. Namanya An-Najasyi. Ya, Najasyi masyhur dalam sejarah Islam, orang yang menerima para sahabat ketika hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Itu Najasyi yang menyambut para sahabat itu, dan Najasyi ini memuliakan para sahabat. Ya, bahkan kemudian dia memeluk agama Islam di tangan para sahabat. Ya, tapi Najasyi tidak dianggap sahabat. Kenapa tidak dianggap sahabat? Karena tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi beriman kepada Rasulullah. Bahkan wafat beliau dalam keadaan beriman di masa Rasulullah masih hidup. Maka kemudian Rasulullah salat ghaib untuk Najasyi. Kalau tidak salah, salat ghaib pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itulah untuk Najasyi, Raja Ethiopia yang tinggal di Habasyah Ethiopia, yang beriman kepada Rasulullah tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sampai wafatnya. Ya, ini ada teka-teki. Salah seorang tabi'in, ya, beriman di tangan sahabat tapi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Kalau ditanya, itulah Najasyi. Itulah Najasyi. Ya. Itu kemudian syarat sahabat lagi berjumpa dengan Rasulullah di masa Rasulullah masih hidup, beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman. Sekalipun bisa diselangi oleh murtad. Karena ada sebagian sahabat yang pernah murtad. Ya, yang pernah murtad. Khususnya ketika Rasulullah meninggal, itu sebagian sahabat yang imannya tidak kuat dan lain sebagainya, itu ada yang murtad. Kemudian sebagian kembali ke Islam, sebagian lagi tetap kekal dalam keadaan kufur. Yang kembali memeluk agama Islam ini termasuk sahabat. Ya, mereka pernah berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa ketika Rasulullah masih hidup, beriman ketika berjumpa dengan Rasulullah, tapi kemudian pernah kufur, kemudian kembali kepada Islam dan meninggal dalam keadaan mukmin. Ini disebut sahabat. Tapi yang terus kufur sampai wafatnya, sampai dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, ini tidak termasuk sahabat. Ya. Apa pentingnya permasalahan sahabat ini? Kenapa begitu mendetil pengertian para sahabat? Karena ini ada implikasinya nanti dalam periwayatan hadis khususnya. Ya. Karena hadis dari seorang sahabat itu tidak dicek lagi kebenarannya. Sedangkan ke bawahnya para tabi'in, tabi'in, para ulama yang meriwayatkan hadis itu dicek.
kekuatan hafalan mereka, kejujuran mereka, apakah orangnya orang yang bertakwa, saleh atau tidak, itu dicek. Tapi ketika kita bilang ini yang hadis ini dari sahabat fulan, itu tidak dipertanyakan lagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu taala anhu wa radu anhu wa radhiyallahu taala anhum wa radu anhu. Allah sudah rela kepada para sahabat ini, sudah ridha Allah kepada para sahabat. Dan maka hadis mereka langsung diterima. Jadi kalau ada permasalahan hadis itu bukan pada para sahabat, tapi pada orang-orang yang setelah para sahabat. Kalau ada hadis kuat, hadis sahih, mutawatir atau hasan atau dhaif atau maudhu dan lain sebagainya, itu pada orang-orang, pada perawi setelah para sahabat. Sedangkan para sahabat itu tidak diperbincangkan lagi. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, dan tidak ada daya dan upaya untuk menolak kemudaratan, untuk menolak kemaksiatan. Ya, tidak ada daya dan upaya pada kita sebagai makhluk untuk menjauhi berbagai kemaksiatan, berbagai larangan Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk taat kepada Allah illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan taufik yang Allah berikan, kecuali dengan hidayah yang Allah berikan, al-ali al-azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Katanya wate tak ibadah kepada Allah, wate tak sembahyang, wate tak baca Quran, wate tak berzikir, wate tak berbuat taat, yang pada dasarnya kan kehendak anda. Pada hakikatnya kan atas kemampuan katanya, tapi gemampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu kita bersyukur takkan alhamdulillah, nyan hakikatnya alhamdulillah perlu kita syukuri lah. Perlu takkan alhamdulillah yang lain. Maka karena kata-kata alhamdulillah yang terbit dari abah katanya, nyan Allah yang mampukan. Kalau bukan karena Allah yang mampukan kita untuk mengucapkan alhamdulillah, Allah yang tunjukkan ke hati kita untuk mengucapkan alhamdulillah, tidak akan pernah keluar kata-kata alhamdulillah dari mulut kita, bahkan dari hati kita. Maka taat itu perlu ketaatan yang lain sebagai bentuk syukur terhadap ketaatan yang Allah mampukan kepada kita. Dan tidak ada daya dan upaya untuk menolak kemaksiatan, untuk menjauhi kemaksiatan, menjauhi jeratan hawa nafsu, menjauhi tipu daya syaitan, melainkan atas taufik Allah. Nah, syaitan luar biasa. Godaan syaitan itu luar biasa. Ya. Bahkan Nabi Adam misalnya tergoda, ya bukan artian Nabi Adam bermaksiat kepada Allah, tapi dengan berbagai macam tipu daya yang dilakukan oleh syaitan, Nabi Adam terperdaya oleh syaitan. Ya. Orang-orang yang saleh, ada umat-umat dahulu yang ibadah ratusan tahun mereka beribadah. Ratusan tahun istiqamah dalam beribadah, konsisten. Salat ratusan rakaat, beristighfar kepada Allah ribuan kali, melakukan ketaatan selalu selama ratusan tahun, tapi kemudian datang syaitan memperdayanya dan terperdaya. Apalagi orang-orang seperti kita yang lemah, yang sedikit saja dibisikkan oleh hawa nafsu, dibisikkan oleh syaitan, langsung tergoda. Maka ketika kita bisa menjauhi suatu maksiat, itu adalah bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan kehebatan kita. Nah, kerja kantoran misalnya. Nah, kita yang punya jabatan, datang orang menawarkan berbagai macam iming-iming untuk kemudahan dia dalam berurusan. Nah, untuk dia dapat jabatan juga, untuk berbagai hal, untuk terjadi korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Mampu kita tolak. Itu dasarnya bukan atas kemampuan kita, tapi atas taufik dari Allah, penjagaan dari Allah terhadap kita. Nah, kita ada sesuatu yang haram. Nah, kita ini orang miskin, rizki yang halal sulit sekali. Ada rizki yang haram, tapi kemudian terbersit dalam hati kita, hidup di dunia ini sementara. Kalau kita makan makanan yang haram, apalagi kita bawa pulang ke rumah untuk anak dan istri kita, itu akan berakibat yang tidak baik, akan membuat kita sengsara di akhirat. Kita tinggalkan rizki yang haram itu, rela hidup miskin, rela hidup susah. Itu dasarnya bukan atas kemampuan kita,
tapi taufik yang Allah berikan, penjagaan yang Allah berikan, ma'unah yang Allah berikan untuk kita. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah, baik ketika bisa menjauhi maksiat ataupun ketika kita bisa berbuat taat. Nah, pada dasarnya itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kemampuan ataupun kekuatan yang kita miliki. Karena kita hamba pada dasarnya ya makhluk yang tidak punya daya dan upaya. Kita untuk menggerakkan tangan saja, tangan ini kita gerakkan, kalau bukan karena Allah tidak mampu kita gerakkan. Lidah saja kalau bukan karena Allah tidak mampu kita gerakkan. Ada buktinya banyak. Coba lihat ketika kita sakit, ketika naudzubillah misalnya ada orang yang lumpuh, dia punya banyak sekali keinginan. Kalau lumpuh total, dia pengen bisa menggerakkan mata saja. Gelap mata anda, gelap mata yang bersyukur kepada Allah haju-haju. Tapi hai. Nah, urung naudzubillah dan pegang stroke. Kena muat abah mendam. Han mampu. Han mampu. Abah pun payah tak muat abah. Tayo 3 dadu mertuh ke dah bebut abah. Dalam 1 minit mertuh ke dah bebut abah. Tapi wate nyehana iradah dari Allah, han mampu tak abah. Han mampu, mata han mampu tak lihat. Tak fikir. Tapi nyekan karena kekuatan yang Allah berikan, karena iradah dan kudrah dari Allah Subhanahu wa taala, han mampu tak lihat. Han mampu tak lihat. Maka mandum taat, mandum kemampuan untuk berbuat taat, semua kemampuan untuk menjauhi kemaksiatan, itu hakikatnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita belum masuk ke bab taharah. Insyaallah pada pertemuan ke depan kita akan masuk ke dalam pembahasan taharah yang dimulai dengan pembahasan tentang tanda-tanda baligh. Kapan seseorang itu dianggap mukallaf atau kapan seorang itu dianggap sudah baligh. Itu permulaan bab taharah yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadarallahu iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin nanti kalau sudah masuk bab fikih akan kita buka sesi tanya jawab. Ya, karena ini masih sedikit masalah akidah dan berbagai hal lainnya. Mungkin belum ada pertanyaan, tapi ketika masuk bab fikih nanti ketika ada pertanyaan insyaallah akan kita buka sesi tanya jawab baik di pertengahan belajar atau di akhir.